Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, kisah akan membahas tragedi dendam kesumat Edi Sampak karena gagal jadi lurah. Proses penangkapan Edi Sampak berjalan cukup mulus. Jauh dari kesan hiruk-pikuk lazimnya mencokok penjahat berbahaya. Tanpa todongan pistol, apalagi rentetan tembakan. Malah bentakan pun tak terdengar. Mungkin karena targetnya sudah sepuh. Mula-mula aparat hukum mengetuk pintu rumah target di kawasan Jayanti, Tangerang, Banten. Berpura-pura menjadi tamu. Petugas menyapa, "Saya dari Garut," sambil menyalami tuan rumah, seorang lelaki tua. Sesaat sang tuan rumah termangu keheranan. Aparat pun langsung memborgolnya dengan cekatan. "Bapak ikut kami," katanya. Tak lupa si tamu juga berpamitan pada nyonya rumah. Mereka kemudian meluncur pergi. Lelaki gaek itu pasrah. Mulanya ia mengira diculik dan akan dibunuh. Setibanya mobil di pemasyarakatan militer Cimahi, Jawa Barat, barulah ia ngeh telah dicokok aparat dari polisi militer. Berakhir sudah pelariannya yang sudah berjalan selama 22 tahun. Pria tua yang ditangkap oleh aparat polisi militer itu tak lain adalah Edi Maulana Sampak, perampok dan pembunuh berdarah dingin dari Cianjur, Jawa Barat. Ia adalah terpidana mati yang kabur dari Indrahab Cimahi pada tahun 1984. Edi baru tertangkap di tahun 2003 saat ia berusia 67 tahun. Sampai kini Edi meringkuk di penjara Nusa Kambangan dan usianya sudah sepuh, yaitu 82 tahun. Peristiwa perampokan dan pembunuhan yang dilakukan Edi sendiri terjadi pada 20 Agustus 1979. Akibat kejahatan Edi, 4 orang tewas di tempat dan 1 meninggal di rumah sakit. 4 lainnya luka-luka, termasuk Enung Supena yang tertembak 2 pelor di bahu kanannya dan kemudian menjadi saksi kunci kejahatan Edi. Korban tewas adalah Sersan Mayor Sudrajat, Daeng Rusyana, Jujun Sugandi, dan seorang lelaki yang tak diketahui namanya. Mereka diberondong peluru. Tanpa ngomong, Edi langsung menembak, tutur Enung Supena. Pada hari naas itu, Senin 20 Agustus 1979, 4 hari menjelang Lebaran, Sersan Sudrajat, seorang juru bayar Kodim 0608 Cianjur, bertugas mengambil gaji pegawai di Bank Karya Pembangunan Sukabumi. Sersan Sudrajat ditemani Enung Supena dan 2 pegawai sipil, Daeng Rusyana dan Jujun. Uang gaji itu kemudian dibawa ke Kodim Sukabumi untuk dibagi-bagi ke dalam amplop. Saat itu muncul Sersan Mayor Edi Sampak. Edi meminta gajinya diberikan duluan. Ia beralasan untuk membeli bensin. Karena tak mau melanggar prosedur, tapi tidak enak dengan Edi, Sudrajat meminjamkan uang ala kadar miliknya. Siangnya rombongan Sudrajat pulang ke Cianjur, menumpang minibus kol bernomor polisi D5791G yang dikemudikan Iding dengan Kenek Sugandi. Edi bersama temannya bernama Ojeng ikut menumpang. Mereka duduk di bangku belakang. Masuk Cianjur di daerah Gekbrong, Edi minta sopir belok ke perkebunan teh. Edi pura-pura hendak mengambil kambing. Sopir manut saja. Penumpang lain juga tak keberatan. Melewati kampung kecil nan senyap, Edi meminta sopir menempikan kendaraan.
Saat itulah Edi mengeluarkan senjata Carl Gustav dari tas jinjingnya. Lalu rentetan tembakan terdengar membahana. Edi mengaku melakukannya sambil memejamkan mata. Ia kemudian membakar minibus berisi penumpang yang terluka tembak. Edi dan Ojeng kabur menggondol duit gaji pegawai 21,3 juta. Enung Sumpena yang melarikan diri terhuyung-huyung ditolong dua pemuda dusun yang membawanya kepada kepala desa setempat. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit di Sukabumi. Nyawanya terselamatkan. Enunglah yang melapor perihal ulah Edi Sampak. Edi Sampak dan Ojeng pun diburu secara besar-besaran oleh aparat polisi militer dan Polri karena Edi dianggap sangat berbahaya. Sepekan berselang, pada 28 Agustus 1979, Edi ditangkap di desa Cigintung, Sumedang. Saat ditangkap, kaki dan pantat Edi nampak ada luka borok akibat baku tembak dengan petugas keamanan beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, Ojeng tertangkap lebih dulu, pada 24 Agustus di desa Nagrak, Cianjur. Dari pemeriksaan petugas terungkap, Edi memang berencana membunuh Sutarjat. Bahkan Edi mengaku terus terang, hendak pula menghabisi Komandan Kodim Cianjur Letnan Kolonel Kahya dan Bupati Cianjur Ajat Sudrajat. Rupanya Edi menyimpan dendam akibat kegagalannya menjadi kepala desa Nagrak. Padahal ia telah menghabiskan uang 3 juta hasil jual sawah dan utang kanan kiri. Itulah alasannya kenapa ia merampok. Edi merasa komandannya menghalangi langkahnya menjadi kepala desa. Apalagi sang komandan menawarkan posisi kepala desa yang kosong kepada Sudrajat, orang yang ia bunuh. Kendati Sudrajat menolak tawaran itu, tetap saja Edi menendam. Pengadilan Militer Priangan Bogor lalu menganjar Edi hukuman mati pada 13 Juni 1981. Mahkamah Agung telah menguatkan putusan ini. Edi pernah mengajukan gerasi tapi ditolak. Akhirnya pada 24 Desember 1984, Edi nekat melarikan diri dari rumah tahanan militer Inrehab Cimahi. Kini Edi Sampak alias Abah Edi, begitu ia dipanggil oleh sesama napi, menghabiskan masa tuanya di penjara Nusa Kambangan. Usianya sudah 82 tahun dan tidak jelas apakah ia akan dieksekusi mati atau tidak. Abah Edi kini lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Walaupun usianya sudah tua, namun ia nampak sehat secara fisik dan mental. Saat buron, rupanya Abah Edi tak pernah menetap lama di satu tempat. Menurut penuturannya, dari Cimahi ia langsung ke Serang, Banten. Edi kemudian mengantongi KTP dengan nama Sidik. Dia kemudian berkeliling ke sejumlah kota, seperti Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Edi juga menggeluti banyak profesi, dari mulai pedagang hingga menjadi ustadz. Lelaki yang aslinya dari Banten ini rajin mengirim wesel pos kepada istri ketiganya, Saeti, yang tinggal di rumah sederhana di Jayanti, Tangerang. Merasa aman, Edi kemudian menetap di Jayanti. Warga sekitar pun tahu siapa dia. Kepada warga, Edi bilang kasusnya sudah selesai, dan warga pun percaya. Edi lalu membuat kesalahan fatal. Beberapa kenalannya mengajak menerbitkan koran dan tabloid, dan Edi pun setuju. Celakanya ia nekat memakai kembali nama aslinya. Kendati agak diubah susunannya menjadi Maulana Edi Sampak. Nama ini tercantum dalam masthead di tabloid berita alternatif dan koran Surya Pos Banten. Di dua media cetak itu, Edi masing-masing menjadi pembina dan penasehat. Nampaknya nama terang itulah yang tercium petugas keamanan. Edi akhirnya tertangkap.